Halo semuanya, berjumpa lagi kita di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas tentang flowchart ya. Oke, kita akan langsung ke materinya. Nah, flowchart atau diagram alir ya, merupakan skema atau bagan yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika ya. Jadi sebelum kita memprogram, kita harus buat dulu gambar dari program tersebut ya, agar memudahkan nantinya pada kita sebagai seorang programmer ya, untuk mengcoding dari apa yang sudah kita gambar ya. Nah, ini untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan ya, dan juga untuk memudahkan kita sebagai programmer. Oh, ternyata program yang akan dibuat itu seperti ini, modelnya seperti ini, variabel-variabel yang kita perlukan itu seperti ini, rumusnya seperti ini ya. Nah, itu kita bisa ketahui dari flowchart ya. Sama halnya seperti tukang bangunan ya. Jadi sebelum tukang bangunan itu mengerjakan bangunannya, maka dia harus membaca gambar ya yang sudah diberikan. Oh, ternyata gambar bangunannya seperti ini ya, ukurannya seperti ini. Nah, baru si tukang bangunan akan melanjutkan pekerjaannya. Nah, bagaimana jika tidak ada gambar yang diberikan? Nah, maka si tukang bangunan tidak tahu apa yang akan dibuat. Ya, sama juga sih dengan si programmer misalnya. Jika tidak ada flowchart yang diberikan, ya maka dia tidak tahu apa yang akan dia program gitu. Programnya seperti apa, modelnya seperti apa, si programmer tidak akan tahu. Ya, inilah fungsinya flowchart. Nah, kalau kita lihat di sini, flowchart itu terdiri dari lambang-lambang ya, lambang-lambang. Nah, di sini kita lihat kalau dia mulai ya, yaitu digunakan lambang seperti ini. Ini lambang elips ya. Nah, ini digunakan untuk memulai dan juga selesai programnya ya. Jadi start dan end itu menggunakan lambang seperti ini. Untuk aliran data ya, dia menggunakan tanda panah seperti ini. Jadi contohnya yang lambang mulai dan selesai itu menggunakan lambang seperti ini, dimulai, start, end, atau mulai, selesai. Aliran data seperti ini. Ya, aliran data. Ya. Kemudian ada input. Ini menggunakan jajar genjang ya. Seperti yang kita ketahui bahwa komputer itu melaksanakan input, proses, dan output. Nah, untuk inputnya dan outputnya itu sama menggunakan jajar genjang. Sedangkan untuk prosesnya itu menggunakan persegi panjang ya. Ini proses. Kemudian ada decision, percabangan. Ya, ini jika ada percabangan if else ya, kita menggunakan ini. Kemudian pemberian nilai awal dari suatu variabel. Nah, simbolnya seperti ini. Memanggil fungsi atau prosedur. Nah, simbolnya seperti ini. Jadi nanti kalau kita membuat fungsi atau rumus, nah kita bisa panggil dengan ini. Kemudian jika halamannya terdiri dari beberapa halaman ya, misalnya kita membuat flowchart satu halaman tidak cukup ini, kepanjangan ya. Nah, untuk menandakan bahwa itu adalah satu flowchart yang sama, maka kita menggunakan simbol A ini. Jadi, oh ini halaman ini dengan halaman ini ternyata halaman yang sama sebenarnya. Ya, menggunakan ini.
Kemudian off-pack connector. Nah, di akhir halaman, nah kita menggunakan ini. Nah, setelah ini berarti ini halaman lain. Di bawahnya ini, di halaman berikutnya ini adalah halaman lain, ya. Seperti itu. Jadi kita menggunakan simbol seperti ini. Nah, kalau kita lihat di contoh, nah ini ada contoh flowchart untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, untuk menghitung luas persegi panjang, di sini kan rumusnya adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, itu rumusnya itu namanya proses ya, proses penghitungan panjang dikali lebar. Nah, itu disebut dengan proses. Sedangkan untuk memasukkan nilai panjang dan nilai lebar, itu dinamakan dengan proses input ya, input. Nah, di sini ada dua input yang digunakan, yaitu untuk memasukkan nilai panjang dan untuk memasukkan nilai lebar. Ya, makanya di sini lambang inputnya itu ada dua. Kemudian proses perhitungan panjang dikali lebar, kemudian output, tulis luas yang sudah dihitung tadi. Nah, setelah ditulis ditampilkan di layar, maka programnya selesai. Ya, ini adalah contoh flowchart sederhana ya. Nah, ini tadi untuk pengertiannya ya, fungsi dari masing-masing simbol ya. Nah, ini juga untuk pengertian simbol dari flowchart ya. Jadi teman-teman bisa baca ya. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian, nah ini juga tadi sudah untuk flowchart menghitung luas persegi panjang. Nah, kita masuk di contoh berikutnya. Ini untuk decision atau percabangan ya. Contohnya seperti ini. Mulai menggunakan seperti ini, simbolnya mulai. Kemudian ada di sini ada proses input yaitu memasukkan usia ya. Nah, kemudian di sini ada percabangan. Jika usia itu lebih besar dari 17 tahun, sini ada percabangan ya. Tulis di layar silahkan menonton. Nah, jika usianya lebih kecil dari 17 tahun, maka print Anda tidak boleh menonton. Kemudian programnya selesai. Nah, ini yang dimaksud dengan percabangan. Jadi kalau ya, apa yang dilakukan, kalau tidak, apa yang dilakukan. Nah, ini dinamakan dengan kondisi if-else. Ya. Ini dinamakan dengan percabangan. Kemudian di sini ada contoh ini untuk pengisian nilai awal ya. Star. Nah, ini I sama dengan 1/100. Nah, kalau 1/100 ya. Kemudian print saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi ya. Jadi selama nilai I ini belum mencapai 100, maka dia tidak akan berhenti untuk mengeprint. Saya tidak akan mengurangi perbuatan itu lagi. Dia lakukan secara terus-menerus sampai dia bernilai 100. Ya, jika sudah, maka programnya akan berhenti. Jadi saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Ya, dia akan print sebanyak 100 kali. Ya, jika sudah 100, maka programnya akan berhenti. Gitu ya. Nah, inilah contoh flowchart. Nah, dari sini kita bisa memprogram. Oh, modelnya seperti ini. Jadi star I-nya I sama dengan 1/100. Oh, berarti nanti kita akan disuruh ngeprint tulisan ini sebanyak 100 kali. Nah, kita akan buat programnya dengan menggunakan perulangan for ya, karena di sini sudah ditentukan nilainya. Ya, perulangan for. Nah, dari sini kita bisa tahu ya. Jadi memudahkan si programmer untuk membuat programnya ya. Nah, ini ada contoh soal ya. Jadi ini bisa dikerjakan. Buatlah flowchart untuk menampilkan bilangan ganjil dan genap. Ya, kemudian yang kedua adalah buatlah flowchart untuk menghitung luas segitiga. Nah, gimana proses flowchartnya? Nanti silahkan dikumpul ya. Oke, demikian untuk materi kita
di pertemuan kedua tentang flowchart ya. Nanti di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang tipe data dan variabel ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan ketiga.